Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Faisa dari kelas C2, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Tujuan saya untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester manajemen proyek. Dengan materi yang diangkat, Knowledge Area Manajemen Proyek pada studi kasus pengembangan aplikasi Deliver Order berbasis website. Pada proyek manajemen Knowledge Area ini, adalah cakupan bahasa atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Tentunya bidang pengetahuan yang dimaksud di sini adalah bidang pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen elemen atau knowledge area yang dimaksud terdiri dari 9 macam, yaitu yang pertama ada project scope, yang kedua project time management, project cost management, project human resource management, project risk management, project communication management, project quality management, project procurement management, dan terakhir ada project integration management. Pada elemen-elemen tersebut akan dibahas dengan studi kasus pengembangan aplikasi Deliver Order berbasis website ini. Yang pertama akan dibahas project scope. Pada pembahasan project scope ini meliputi scope planning dengan definition proyek ini akan mengembangkan aplikasi tersebut dan ruang lingkup proyek akan dilakukan melalui pertemuan reguler dan penggunaan alat manajemen proyek untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Yang kedua ada project definition. Dengan justifikasi proyek memberi kemudahan pelanggan dalam melakukan pemesanan makanan. Tujuan proyek ini untuk menyediakan platform yang mudah digunakan untuk pelanggan dan meningkatkan kapabilitas layanan pengiriman makanan, aspek biaya mutu dan jadwal dengan mencakup anggaran standar, kualitas aplikasi, dan jadwal pengembangan. Yang ketiga ada scope kontrol, di mana pertemuan rutin dengan pihak rumah makan Lombok Ijo untuk mengevaluasi dan menyetujui perubahan yang diusulkan. Masih dalam pembahasan project scope, ada work breakdown. Strukturnya itu yang pertama ada aplikasi website, di mana aplikasi website ada desain antarmuka, fungsionalitas pemesanan, dan sistem pembayaran. Yang kedua ada integrasi sistem dengan sistem internal rumah makan. Yang ketiga ada uji kelayakan dan uji pengguna. Yang keempat ada pelatihan pengguna. Dan yang kelima ada implementasi dan peluncuran. Yang terakhir scope verification, di mana melakukan review dan presentasi kepada pihak rumah makan Lombok Ijo Semarang untuk mendapatkan persetujuan formal atas deliverables yang telah dihasilkan. Yang kedua ada project time management, di mana pembahasan project time management ini meliputi yang pertama ada penyusunan jadwal proyek untuk menentukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan dalam proyek seperti pengembangan antarmuka aplikasi, pengujian, pelatihan pengguna, dan implementasi. Ada monitoring jadwal proyek, di mana pemantauan kemajuan dengan melakukan pemantauan secara rutin terhadap kemajuan proyek. Memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada pengontrolan perubahan jadwal proyek dengan revisi jadwal jika perlu, melakukan revisi pada jadwal proyek untuk mencerminkan perubahan yang telah disetujui dan memastikan bahwa proyek telah berjalan sesuai rencana. Yang ketiga ada project cost management, di mana pembahasan project cost ini meliputi cost estimasi, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap fase proyek seperti tim pengembang, desain antarmuka, dan spesialis pengujian. Yang kedua ada cost budgeting, total project cost estimation dengan mengkonsolidasikan estimasi biaya aktivitas untuk menentukan total biaya proyek. Yang ketiga ada cost control, di mana monitoring cost ini melakukan pemantauan secara teratur terhadap pengeluaran proyek untuk memastikan bahwa biaya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam baseline. Yang keempat ada project human resource management. Pembahasan project human ini meliputi yang pertama ada human
resource planning untuk menentukan kualifikasi yang dibutuhkan setiap peran dalam proyek, seperti pengembang perangkat lunak, desain antarmuka, dan ahli pengujian. Yang kedua ada menunjuk atau mendapatkan personil tim untuk mengevaluasi ketersediaan sumber daya internal dan eksternal yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, membentuk project team. Untuk membentuk tim dengan mengelola dinamika kelompok, mempromosikan kerjasama, dan membangun komunikasi yang efektif. Yang kelima ada project risk management, di mana project ini membahas tentang yang pertama ada risk management planning, dengan menyusun langkah-langkah dan prosedur untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko selama siklus proyek. Yang kedua ada risk identification, dengan mendokumentasi risiko termasuk deskripsi penyebab potensial dan dampaknya terhadap proyek. Yang ketiga ada risk assessment, di mana mengembangkan strategi untuk mengurangi probabilitas atau dampak risiko atau bisa jadi keduanya. Yang terakhir ada risk response planning, dengan menyusun rencana tindakan yang jelas untuk menerapkan strategi respon risiko. Yang baik, selanjutnya yang keenam, project communication management. Pembahasan project ini meliputi yang pertama itu ada communication planning, di mana kebutuhan informasi stakeholder dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi setiap pemangku kepentingan dan menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan communication planning tersebut. Yang kedua ada communication distribution, dengan menentukan jadwal komunikasi termasuk frekuensi pertemuan, pembaruan tertulis, dan pembaruan publik. Yang terakhir ada stakeholder engagement, di mana pemahaman stakeholder ini untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran pemangku kepentingan. Yang ketujuh ada project quality management. Project quality management ini membahas tentang quality planning, di mana quality planning menetapkan standar kualitas untuk berbagai aspek proyek seperti fungsionalitas aplikasi, antarmuka pengguna, dan performa sistem. Yang kedua ada quality assurance, dengan melakukan audit proyek secara berkala untuk memastikan bahwa proses dan aktivitas sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada quality control, dengan memastikan bahwa proses-proses yang diterapkan selama pengembangan aplikasi sesuai dengan standar kualitas. Yang kedelapan ada project procurement management, di mana project ini membahas tentang procurement planning dengan menentukan kebutuhan sumber daya dan layanan eksternal yang diperlukan untuk proyek. Yang kedua ada solicitation dan source selection, di mana menyusun dokumen pengadaan termasuk spesifikasi teknis, syarat kontrak, dan kriteria seleksi. Yang ketiga ada kontrak closure, dengan penutupan kontrak, menyelesaikan dan menutup kontrak setelah semua pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan persyaratan kontrak. Yang terakhir yaitu project integration management. Pembahasan ini meliputi yang pertama develop project charter, dengan menetapkan pemangku kepentingan utama termasuk pemilik rumah makan, penggunaan aplikasi, dan tim proyek. Yang kedua ada develop project management plan, di mana menetapkan rencana manajemen ruang lingkungan untuk memastikan semua kebutuhan dan harapan diidentifikasi dan dipahami. Ada juga di reject dan manajemen proyek dengan pemantauan dan pengendalian kinerja dan melakukan pemantauan progres proyek. Selanjutnya ada monitor and control project work, dengan pemantauan dan pengendalian proyek, memastikan bahwa proyek berjalan dengan rencana dan melakukan perubahan jika diperlukan. Yang kedua ada perform integrated change control, dengan mengevaluasi setiap perubahan yang diusulkan untuk memahami dampak pada proyek. Yang ketiga ada close project or phase, dengan penentuan proyek, menyelesaikan semua kegiatan proyek, mengevaluasi pencapaian tujuan, dan menyusun laporan akhir. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari presentasi saya.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.